Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum perbankan syariah yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas middle dari Ibu Tuti Hasanah SEI MHI. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi hukum perbankan syariah. Pengertian hukum perbankan syariah. Hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang yang tujuannya untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol dengan cara memaksa dengan berlandaskan keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi, hukum perbankan syariah adalah segala aturan yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Selanjutnya, sejarah lahirnya perbankan syariah. Sejarah singkat lahirnya perbankan syariah yaitu diawali dengan ide-ide yang dilontarkan oleh pemikir Islam dalam beberapa tulisan mereka tentang perbankan syariah, serta juga karena adanya tuntutan masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang menerapkan aturan sesuai syariat Islam, di mana Islam melarang praktik muamalah yang mengandung unsur maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Dan pada tahun 1991 lahirlah bank syariah pertama di Indonesia bernama Bank Muamalah Indonesia, di mana pengoperasiannya dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 1992. Kemudian dasar hukum perbankan syariah. Ada dasar hukum normatif, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga Ijma'. Dan ada juga dasar hukum formal. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas tentang penetapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yang terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun kegiatan usaha bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dalam kurung BUS, Unit Usaha Syariah dalam kurung UUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kurung BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Yang menjadi perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah, di mana implikasinya di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam, serta juga dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Adapun kegiatan usahanya antara lain, yang pertama, penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus. Di samping itu, bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, penyaluran dana. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah terbagi pada 6 kategori, yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam, atau istisna. Yang kedua, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan akad qard. Yang keempat, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang kelima, pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Kemudian yang terakhir, pembiayaan multijasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu jasa keuangan syariah. Yaitu ada 3. Yang pertama, letter of credit. Impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan
importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah dan kafalah. Yang kedua, bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah. Kemudian yang terakhir yaitu pertukaran valuta asing. Akad yang digunakan adalah sarf. Sarf yaitu transaksi pertukaran antara mata uang yang berlainan jenis. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi hukum perbankan syariah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.